Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh masyarakat Papua. Saya Otniel Leda, aktivis pemuda di Tanah Papua dan juga sekretaris Koalisi Lukmen Jilid 2 Kota Jayapura dan juga sekretaris relawan Lukmen Jilid 2 Provinsi Papua dan juga sebagai ketua Hanura Kota Jayapura Provinsi Papua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena rakyat Papua dengan doa sehingga hari Kamis hari ini Pak Gubernur Provinsi Papua akan tiba di Tanah Papua dengan kondisi yang sehat, itu atas doa dari seluruh masyarakat di Tanah Papua. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua bahwa kehadiran Gubernur Provinsi Papua di Tanah Papua, yang pertama, beliau masih aktif sebagai Gubernur Provinsi Papua, sehingga kami dari pemuda ada beberapa hal yang menurut kami sangat penting di sisa 2 periode Gubernur Provinsi Papua. Yang perlu diketahui bahwa kedatangan Gubernur Provinsi Papua di Tanah Papua, dia sebagai Gubernur Provinsi Papua. Yang kedua, kedatangan Gubernur Lukas NMB di Tanah Papua, beliau datang dengan melihat langsung pemerintahan Provinsi Papua, MRP, DPRP sejauh mana dalam kebijakan-kebijakannya yang pro langsung kepada masyarakat Papua. Sehingga kehadiran beliau yang kami dari pemuda mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Papua dengan harapan yang pertama yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua, walau dalam kondisi beliau yang dalam pemulihan kesehatan, tapi menurut kami beliau selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan Provinsi Papua yang memiliki kewenangan politik yang diberikan oleh negara dan juga rakyat, sehingga merasa penting kami ingin menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Lukas NMB selaku gubernur dan orang tua kami di Tanah Papua. Yang pertama berkaitan dengan kondisi pemerintahan yang harus berjalan normal dan juga berjalan secara baik dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat Tanah Papua, sehingga kami mendorong untuk Bapak Gub yang terhormat kiranya dapat melakukan rapat bersama Partai Koalisi Jilid 2 Lukmen yang memenangkan Bapak Lukas NMB dan almarhum Clementina, dengan melakukan rapat ini secara cepat, sehingga posisi kekosongan 02 yang hari ini ada di pemerintah Provinsi Papua itu bisa segera dilaksanakan tahapan-tahapan, yaitu yang pertama kami meminta untuk bisa mengagendakan rapat koalisi, yang kedua mendorong ke DPR Provinsi untuk membentuk tim penjaringan bakal calon wakil gubernur, sehingga bisa dijadwalkan dan tahapan-tahapan di dalam internal koalisi partai itu bisa melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada, sehingga bisa segera partai-partai mengusulkan bakal calon wagub ke DPR sehingga dapat diverifikasi dan selanjutnya dapat lewat DPR memberikan kepada gubernur, sehingga gubernur akan menetapkan 2 orang nama, sehingga 2 orang nama ini akan kembali lewat mekanisme akan dipilih oleh DPR kembali. Nah, itu harapan dari kami selaku pemuda Papua. Kami berharap itu bisa menjadi agenda prioritas yang bisa diperhatikan oleh Bapak Gubernur sendiri. Dan yang kedua, Gubernur Provinsi Papua yang terhormat Bapak selaku Gubernur Provinsi Papua, tapi beliau juga sebagai Ketua Umum PBPON di Tanah Papua, dengan melihat pandemik COVID-19 yang cukup ada di Tanah Papua, karena Papua belum masuk dalam zona hijau. Dan juga hari ini ada pro dan kontra berkaitan dengan vaksin yang ada di Tanah Papua.
kami minta kepada Bapak Gubernur untuk dapat berkoordinasi kepada dinas terkait, yaitu dinas kesehatan dan juga tim COVID provinsi, kabupaten kota, bupati tanah Papua untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan vaksin. Itu tidak ada unsur pemaksaan yang berlebihan kepada masyarakat, sehingga dalam prosesi ini kami berharap untuk Pak Gub meminta kepada dinas-dinas terkait dan bupati wali kota untuk dapat melakukan sosialisasi penanganan COVID ini dengan masif dan terstruktur secara baik, sehingga pemahaman masyarakat ini benar-benar vaksin ini dapat menjawab apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga betul-betul dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di tanah Papua dengan baik, yang mana menjadi kebijakan program dari pemerintah pusat. Namun dengan catatan kami berharap kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan kepada kepala daerah dan juga dinas terkait agar dalam penanganan COVID jangan ada unsur pemaksaan kepada masyarakat, sehingga biarlah masyarakat dia mengikuti dengan baik dan melihat mencermati manfaat dari COVID dan dampak dari setelah penyuntikan COVID, sehingga mereka mengambil keputusan itu betul-betul dari hati nurani. Jangan ada unsur-unsur paksaan. Nah, itu yang sehingga tidak merasakan masyarakat dan jangan ada timbul hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses kebijakan vaksin yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat sendiri. Dan yang berikut, kami berharap dengan kehadiran Gubernur di tanah Papua ini, kami meminta dengan sisa waktu 2 tahun kepemimpinan Bapak Gubernur Lukas NMB di tanah Papua, kami minta untuk kiranya Bapak Gubernur dapat mengevaluasi SKPD di birokrasi, yaitu di pemerintahan Provinsi Papua. Kenapa kami berkeinginan untuk Bapak Gub harus melakukan evaluasi? Ini penting sekali karena sisa 2 tahun dari pimpinan Bapak Gub menerima komitmen visi misi dari Bapak Gubernur Provinsi Papua, itu perlu dievaluasi dan dilihat apakah dinas-dinas ada yang belum mengeksekusi atau melakukan apa yang diinginkan oleh visi misi dari Bapak Gubernur sendiri, sehingga kami berharap untuk mengangkat peningkatan kerja dari kepemimpinan dari Bapak Gub ini. Kami berharap kiranya Bapak Gub dapat mengevaluasi kinerja dari setiap kepala dinas di OPD di Pemda Provinsi Papua dengan menggelar evaluasi, melihat kinerja langsung dan juga kepuasan dari seluruh masyarakat Papua atas kinerja dari setiap OPD. Ini mengapa saya dorong minta kepada Bapak Gub, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dan juga di mana di situ ada 2 dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yaitu APBN dan juga adanya APBD dan juga dana otsus. Sehingga di situ bisa kita lihat di mana keberhasilan kepala-kepala dinas dalam memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Sehingga dalam evaluasi 2 tahun ini kami berharap sehingga dalam perencanaan dari semua dinas-dinas mereka harus melihat kekurangan apa yang belum mereka sentuh dan apa yang menjadi skala prioritas yang diinginkan oleh masyarakat di 29 kabupaten kota, yang dimana menjadi ranah kebijakan dari Pemda Provinsi Papua itu bisa dilihat dan bisa menjadi sebuah catatan dan juga evaluasi untuk dalam perencanaan DPA yang nantinya di 2022 atau dalam perubahan itu betul-betul bisa mengcover aspirasi atau program-program yang belum tercover di dalam setiap dinas-dinas terkait. Sehingga kami berharap untuk Pak Gubernur untuk dapat mengevaluasi seluruh perangkat OPD di Pemda Provinsi Papua, dan apabila ditemukan adanya dinas-dinas yang tidak bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat, kami mengusulkan untuk bisa saja diganti dengan para pemimpin yang menurut kami sudah punya track record yang baik, punya pengalaman dan kapasitas yang mampu untuk mengawal visi dan misi Bapak Gubernur sendiri, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dan yang berikut, kami berharap kepada Bapak Gubernur berkaitan dengan pentingnya untuk kami mengusulkan Bapak Gubernur. Kita sudah mengetahui bahwa bulan Juli ini akan ada penetapan rancangan undang-undang otsus di DPR, sehingga kami meminta kepada Gubernur Provinsi Papua yang terhormat Bapak untuk kiranya dapat membentuk
tim rancangan undang khusus yang langsung dibentuk oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua, yang di-SK-kan langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua, yang di mana melibatkan MRP, melibatkan DPRP, melibatkan DPRD Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota serta Papua, dan juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan di dalam tim, dan juga dari pihak akademis. Kenapa ini penting? Sehingga tim yang di-SK-kan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua, yang mana tim untuk mengawal rancangan undang-undang otsus yang nantinya akan diparipurnakan di DPRI. Kami berharap sebelum di Toki atau diketuk disahkan di DPRI, kami berharap untuk Pak Gubernur bisa segera meng-SK-kan tim rancangan undang-undang otsus untuk akan di-SK-kan oleh Gubernur Provinsi Papua, sekaligus langsung tim ini kami berharap bisa segera mungkin dipimpin oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua atau nantinya Wakil Gubernur Provinsi Papua, sehingga adanya kekompakan pemerintah Provinsi Papua, baik eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat, langsung SK dibentuk, dan saya berharap untuk bisa langsung bertemu dengan Bapak Presiden, sehingga bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi keinginan aspirasi dari masyarakat Papua, sehingga dapat dengan kemudian representasi dari aspirasi dari masyarakat di Noyarat untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden, sehingga lewat DPRI tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, sehingga bisa melahirkan sebuah keputusan yang sesuai dengan keinginan masyarakat di tanah Papua, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat tanah Papua tidak diulangi lagi persoalan-persoalan yang kami ketahui di 25 tahun yang lalu, sehingga prosesi revisi undang-undang khusus ini menjadi momentum untuk kebangkitan orang Papua di tanah Papua. Kami berharap untuk mengusulkan ke Bapak Gubernur untuk kami melihat bahwa Dewan Kesenian Provinsi Papua belum mampu memproteksi potensi-potensi budaya di tanah Papua. Kami berterima kasih Dewan Kesenian Papua yang notabene langsung di-SK-kan oleh Gubernur Provinsi Papua sudah bekerja maksimal, tapi akhir-akhir ini kami lihat menurun sekali karena belum ada program-program yang benar-benar nampak dan bisa melibatkan para budayawan dan juga para seniman-seniman di tanah Papua, dan juga pelaku-pelaku kerajinan tangan yang dikemas dalam ukiran-ukiran itu kami lihat belum menyentuh secara nampak, sehingga kami berharap untuk kesenian ini perlu juga Bapak Gubernur memperhatikan, karena ini merupakan organisasi yang langsung di bawah Provinsi Papua, sehingga dapat bekerja maksimal dan juga dapat melihat kekayaan seni dan budaya di tanah Papua ini bisa direkrut dan diakomodir secara baik, sehingga memproteksi kekayaan budaya yang ada di tanah Papua secara baik, sehingga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat Papua sendiri, dan juga secara langsung menjadi nilai jual untuk para turis dari luar negeri untuk datang melakukan aktivitas mereka untuk berkunjung di tanah Papua. Itu mungkin yang berikut saya mengusulkan kepada Bapak Gubernur Papua. Saya merasa penting perlu adanya kantor staf khusus Gubernur Provinsi Papua. Perlu adanya kantor staf khusus Gubernur Provinsi Papua dengan dasar otonomi khusus. Mengapa saya mengatakan bahwa penting dibangun kantor staf khusus Gubernur Provinsi Papua? Karena di kantor staf khusus Gubernur Provinsi Papua, kenapa saya merasa penting harus dibikin? Yang pertama, kita mengacu pada Papua merupakan daerah khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang dimana kita diberikan kekhususan, yaitu kita diberikan otonomi khusus, sehingga kenapa kantor khusus staf gubernur itu kami mendorong kepada Bapak Gubernur untuk segera dibentuk, sehingga kantor ini dia akan merekrut orang-orang profesional dari berbagai bidang dulu di kantor itu untuk melakukan penilaian, pencermatan, mengevaluasi dan menggodok program-program strategi yang nantinya akan diberikan kepada gubernur, dan gubernur akan mengambil SKPD untuk duduk bersama-sama bahwa ini yang harus kalian kerja. Karena terlepas dari apa yang menjadi pikiran dari SKPD, tapi staf khusus yang ada di pemerintah Provinsi Papua yang kami usul
apabila diperkenankan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua, staf khusus ini dibawa langsung di kantor Gubernur Provinsi Papua, sehingga mereka ini punya tugas untuk mengkaji, melakukan penelitian, melakukan koordinasi dengan semua pihak, sehingga mereka mampu menghasilkan sebuah program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan-kebutuhan yang bisa diakomodir dalam kelompok pemuda, kelompok masyarakat adat, dan juga masyarakat yang belum disentuh, sehingga program-program yang nantinya di 2 tahun yang ada ini, lewat staf khusus gubernur ini, dia mampu memberikan rekomendasi atau pelahan-pelahan ya, bisa di akhir dari sebuah 1 tahun atau evaluasi memasuk pada pembahasan APBD nantinya, sebelum DPA itu keluar dari setiap SKPD, minimal lewat staf khusus ini, tim ini akan memberikan rekomendasi pandangan-pandangan kepada Bapak Gubernur, sehingga ada sebuah program-program yang belum disentuh oleh SKPD ini lewat kantor khusus gubernur ini, dia mampu memberikan sebuah masukan saran kepada gubernur dan juga wakil gubernur, sehingga OPD-OPD yang bekerja ini betul-betul mendapatkan saran, masukan, ide-ide yang cemerlang untuk sebuah perubahan, peningkatan dan kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat Papua di tanah Papua sendiri. Itu yang kami merasa penting untuk kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua. Yang berikut, kami mendorong kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua untuk kiranya membangun BLK di 5 wilayah adat, balai pelatihan. Balai pelatihan ini kami minta kepada Bapak Gubernur untuk kiranya di 2 tahun sebelum Bapak Gubernur turun, kami minta untuk kiranya Bapak Gubernur dapat membangun balai latihan, yaitu BLK di 5 wilayah adat. Kenapa ini penting? Sehingga bisa dinas terkait dan juga pemuda dan juga masyarakat di wilayah adat itu dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan, sehingga ada keahlian khusus yang mereka dapat diberikan dan dilatih, sehingga setelah mereka dari BLK mereka bisa mandiri dan mereka sudah punya keahlian khusus untuk bekerja baik di swasta dan juga di pemerintah dan sudah mendapatkan sertifikat. Ini sangat penting sekali menurut kami, karena kami melihat banyak hari ini masyarakat dan juga pemuda setelah mereka selesai dari kuliah, mereka lebih banyak cenderung ke pegawai negeri, tapi dalam kehidupan atau aktivitas mereka sehari-hari mereka belum mendapatkan pekerjaan, sehingga membutuhkan sebuah skill atau talenta-talenta kalian lain yang mereka dapat, sehingga mereka bisa mampu untuk melihat peluang-peluang kesempatan pekerjaan yang ada, sehingga mereka bisa mampu juga untuk bersaing dan berkompetisi dan bisa masuk dalam penyerapan lapangan pekerjaan yang hari ini betul-betul dilihat skill dan kemampuan yang betul-betul sudah memiliki sertifikat atau legalitas dari mereka kuliah atau tidak dari BLK, sehingga mereka tidak diragu kalau mereka mempunyai keahlian potensi yang bisa dipakai untuk peningkatan kerja yang dimana mereka dipercayakan. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur, terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat Papua, sehingga Bapak Gubernur boleh sehat kembali ke Papua dan akan bertugas sebagai Gubernur Papua mengerjakan tugas-tugas beliau yang hari ini mungkin harus dikerjakan, sehingga kita berdoa kepada Tuhan sehingga Pak Gubernur bisa menyelesaikan tugas-tugas beliau yang hari-hari pemerintah dalam mengurus kepentingan masyarakat di tanah Papua. Dan yang terakhir berkaitan dengan polemik Persipura yang kita sudah lihat, kami berharap kepada Bapak Gubernur kiranya Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur nantinya yang terpilih, kami berharap untuk di Papua ini kami kenal dengan yang namanya bola kaki, sehingga kami berharap Persipura ini Bapak Gubernur juga bisa melihat dan juga peduli, sehingga bisa melihat persekolahan bola di tanah Papua dengan Persipura ini bisa ke depan, dan Bapak Gubernur juga bisa mendukung Persipura sehingga Persipura ini bisa lebih bangkit lagi dan bisa kembali jaya di tanah Papua untuk mengharumkan tanah Papua lewat persekolahan di Indonesia dan juga di Indonesia. Mungkin itu saya bisa sampaikan selaku aktivis pemuda Papua
dan juga sebagai Sekretaris Koalisi Lukmen baik Jilid 2 Kota Jayapura dan Sekretaris Relawan Lukmen Provinsi Papua. Terima kasih, dan akhir kata kita terus bersatu dan kita memberikan saran masukan kepada Bapak Gubernur sehingga beliau terus mendapatkan saran masukan dari masyarakat semua, sehingga ada hal yang belum terkafir dalam pikiran beliau atau pemerintahan beliau, itu bisa kita sebagai pemuda dan juga masyarakat dapat memberikan saran masukan demi kemajuan tanah kita, tanah Papua. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.